Sekarang kita lihat, cobalah bagaimana Israel itu negaranya kecil tapi dikepung sekian banyak. Ini sebenarnya gambar dari Rusia ya. Ahmadinejad yang mengeluarkan pernyataan ini ya, ketika dia jadi presiden, dia bilang dia berkeinginan atau bercita-cita menghapuskan negara Israel dari peta dunia. Kemungkinan terjadi dan sangat berbahaya ya. Nah, ini saya tinggal lah. Tapi saya langsung aja ke Israel. Nah inilah Six Day War. Nah, sekarang kita lihat, hmm, cobalah bagaimana Israel itu negaranya kecil tapi dikepung sekian banyak. Ini sebenarnya gambar dari Rusia ya. Nanti lebih jelas lagi, mana tadi gambarnya? Oh, nggak ada gambar, tadi saya buat kok. Eh, kok nggak ada ya? Sebentar, sebentar. Kok hilang? Hmm. Tapi inilah. Nah, saya mau lihat strategi Israel. Jadi Israel punya strategi, ini gambaran garis besar aja lah ya. Dia sasarannya negara Israel yang berdaulat di atas tanah yang dijanjikan Tuhan menjadi miliknya. The Promised Land. Ya, caranya yang pertama mempertahankan yang menjadikan miliknya dengan cara apa? Berdiplomasi dengan negara sekitarnya yang menuntut dan mengembangkan, ya, yang menuntut. Siapa yang menuntut? Ya, Palestina, kemudian negara-negara yang mendukung Palestina. Dan dia mengembangkan apa? Mengembangkan perdamaian di Timur Tengah dengan adanya perjanjian Abraham Accord. Ya. Kedua, mengembangkan kekuatan dan kemampuan teknologi di segala bidang. Di segala bidang, ya, itu namanya baik politik, ekonomi, sosial budaya, termasuk aspek militer atau hankam. Ya. Ketiga, menjalin hubungan dengan negara-negara di luar kawasan Timur Tengah, ekstra kawasan lah ya, seperti Thailand, India, Singapura, Filipina, Kanada, ya, Finance, apa, Prancis dan Inggris. Bahkan mungkin dia juga ingin membangun diplomasi dengan kita Indonesia. Kemudian karena dia setiap saat, setiap detik, makanya dia melaksanakan command and control day by day atau minute to minute, second to second control, ya. Dia itu tidak tidur, itu bangsa yang tidak pernah tidur itu. Nah, dia menggunakan apa sarana kekuatannya? Ya, sumber daya manusia Israel yang tangguh, sumber daya alam yang ada, teknologi persenjataan yang selalu mutakhir, unggul dari musuh-musuhnya. Pasukan yang berada dalam NATO, yaitu alliance, ya, seperti Amerika, Prancis, Jerman, Belanda, Kanada, Australia, dan lain-lain yang bisa diajaknya menjadi sekutu. Jadi kalau nanti terjadi apa, kita masih berpunya peranggapan ya, if, what was, kita lihat bahwa Israel itu sudah mengalami perang berapa kali. What is going on? Nah, sekarang ini. Tapi what next? Apakah dia berdamai? Apakah dia eh, tidak melanjutkan perang ini? Tapi what if, jika, peranggapan sekarang, ya, kalau umpamanya Rusia turun tangan, kalau umpamanya Korea turun tangan, karena kita tahu sekarang Korea Utara sudah mengirimkan senjata-senjata peluru kendali jarak sedangnya ke Iran. Hmm. Nah inilah. Nah, strateginya siapa? Strateginya si Iran ini ya, hapusnya negara Israel dari peta dunia. Ini Muhammad Ahmadinejad yang mengeluarkan pernyataan ini ya, ketika dia jadi presiden,
Dia bilang dia berkeinginan atau bercita-cita menghapuskan negara Israel dari peta dunia. Nah, sekarang caranya bagaimana? Kalau yang kita lihat sekarang ini, menyerang dengan memanfaatkan negara-negara yang berseberangan dengan Israel. Memanfaatkan non-state actor yang ada di negara yang mendukung strateginya, seperti Hamas yang ada di Palestina. Ini non-state actor. Hezbollah yang ada di Lebanon. Houthi yang ada di Yaman. Ya. Kemudian dia juga mengembangkan kekuatan dan kemampuan teknologi di segala bidang, termasuk juga militer. Ya. Menjalin hubungan dengan negara di luar kawasan Timur Tengah seperti Rusia, China, Korea Utara, dan lain-lain. Ya. Ketika setelah Perang Dingin itu Ahmadinejad jadi presiden, dia cepat-cepat ikut dia berkunjung ke Cina, ya mengikuti sang sang Sangrila Dialog. Dia hadir di sana, ya. Ah, ini kekuatannya jelas. Kita lihat ada Turki, ada Syria, ada Lebanon, ada Korea Utara, ada Cina. Coba, ada lagi Rusia, ya. Dia memaparkan pasukan yang bisa dalam koalisi, ya. Karena mereka itu koalisi, bukan sekutu. Kalau NATO itu sekutu, ya. Kalau koalisi itu bisa pecah. Hmm. Nah, saya coba lihat ini sudah gimana tadi ya, heran saya. Waduh, hilang ya. Baiklah, sampai di sini ada yang mau kita diskusikan. Siapa yang akan terlibat dalam perang Israel? Kalau dulu cuma 6 negara, kalau sekarang sudah lebih dari 6 negara. Nah, bisa menyulut perang dunia? Bisa, if, jika. Ini peranggapannya aja. Kalau Rusia turun tangan, kalau Cina turun tangan, Korea turun tangan, 3 negara pendukungnya Iran itu turun tangan. Jika Amerika turun tangan, Prancis ikut, Inggris juga ikut, Belanda juga ikut, Jerman juga ikut. Ya, Perang Dunia Ketiga terjadi. Saya katakan jika ini peranggapan belum menjadi nyata. Nah, peranggapan itu bisa menjadi nyata jika peranggapan kita itu benar, ya. Dampaknya terhadap Republik Indonesia wah banyak sekali. Pertama, ya masalah ekonomi. Kemudian karena Iran itu sumber minyak dunia, ya, minyak pun akan naik, ya kan. Kemudian Indonesia mau coba-coba jadi negara pendamai, ya keliru karena udah tidak non blok lagi, dia tidak bebas aktif karena dia pada lihat aja pada uh, sebelum-sebelum ini dia mengutuk-ngutuk Israel. Israel tidak akan percaya lagi sama Indonesia sebagai apa? Sebagai pendamai. Tadi saya lihat juga komentarnya Bu Retno, waduh, kayaknya udah Indonesia punya punya kemampuan apa untuk berdiplomasi, ya, tidak dianggap sama Israel. Nah, inilah yang perlu kita pikirkan, bagaimana nanti kalau terjadi perang di sana, ya. Oke, itu aja dulu diskusi kita saat ini. Mari kita diskusikan. Contohnya, mengapa Jordan tidak tidak ikut membantu, ya? Tapi kenapa Yaman, Sudan? Karena di dalam Bible udah jelas, nanti Israel itu diserang dari utara, dari timur, dari barat, dan dari selatan. Nah, itu aja dulu Pak Pak Paul. Kita mau apa? Ya, kita diskusikanlah, ya, apa yang mau kita diskusikan sekarang ini. Siapa uh, siapa moderator? Ini Pak Frans, Ya, Pak baik. Frans. Halo, siapa Baik.